Nah, kawan-kawan sekalian, konflik tenurial ini kenapa ini penting, perlu dibahas dan perlu kita ketahui bersama adalah ini keterkaitan dengan hak-hak milik, terkait dengan hak masyarakat, hak adat, dan hak lainnya, termasuk adalah keterkaitan dengan pemerintah, sehingga Kementerian LHK menerbitkan Permen nomor 84 tahun 2015, yaitu terkait dengan bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Nah, ini pokok bahasan berikutnya adalah jenis-jenis konflik sumber daya alam. Jenis-jenis konflik di sini dapat kita lihat dari fungsinya, kemudian dari posisi dalam struktur organisasi, kemudian dapat dilihat dari realistis dan non realistis, kemudian terkait dengan bidang kehidupan. Yang struktur, salah satu diantaranya adalah itu konflik vertikal dan horizontal. Nah, ini menyangkut ketentuan-ketentuan atau berdasarkan struktur organisasi, baik organisasi yang berada dari masyarakat, baik yang ada di instansi pemerintah maupun di organisasi yang lain, begitu. Nah, itu kalau konflik vertikal adalah antara atas dan bawah, tetapi kalau konflik horizontal adalah yang sederajat. Teman-teman sekalian, pokok bahasan selanjutnya yaitu sumber konflik SDA. Sumber konflik SDA ini menurut Robin, terjadinya konflik ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah komunikasi yang tidak baik. Selanjutnya adalah struktur. Struktur ini adalah ukuran keterkaitan dengan derajat dan yurisdiksi di dalam organisasi tersebut atau di dalam kelompok tersebut. Kemudian keterkaitan dengan pribadi. Nah, itu sistem karakteristik dengan tipe kepribadian yang bersangkutan, begitu. Terkait dengan sumber konflik pengelolaan sumber daya alam, ini sumbernya satu adalah tumpang tindih kebijakan pemerintah di dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya adalah kegagalan pengaturan tata ruang untuk memberikan ruang kelola yang adil. Nah, ini mungkin namanya di lapangan kadang-kadang ya ada keterkaitan dan lain-lain, gitu ya. Selanjutnya adalah ekspansi penguasaan lahan terkait dengan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman industri. Nah, sekarang juga ada yang namanya, salah satunya adalah HPH, ada HTI, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya adalah tidak efektifnya program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Nah, makanya ini program kehutanan dengan adanya muncul perhutanan sosial. Nah, itu salah satunya adalah berusaha menghindari konflik yang terjadi dengan masyarakat, sehingga Kementerian LHK menerbitkan aturan-aturan terkait dengan perhutanan sosial. Pokok bahasan selanjutnya di dalam konsep dasar konflik SDA ini yaitu tipologi konflik. Tipologi ini apa itu tipologi? Tipologi ini adalah pengelompokan sebenarnya. Jadi pengelompokan konflik. Nah, kita ketahui bersama bahwa tipologi konflik yang terjadi ini dikategorikan sebagai yaitu adalah masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat lokal, begitu, atau masyarakat transmigrasi dengan masyarakat lokal, atau elit politik dengan masyarakat dan pemerintah. Kemudian konflik masyarakat adat, masyarakat lokal, termasuk juga pemegang izin, juga pemegang izin kehutanan dan pemegang izin lainnya.
ini juga bisa menimbulkan konflik, serta konflik gabungan. Jadi kalau udah konflik gabungan ini semakin kompleks, semakin ruwet, semakin susah di dalam penyelesaiannya. Tipologi konflik tadi ini kalau berdasarkan eskalasinya, nah itu dari berdasarkan teori para ahli adalah yang pertama dari perselisihan, kan begitu. Kemudian setelah perselisihan jadi persaingan. Kemudian ada juga selanjutnya juga ada sabotase. Kemudian konflik yang produktivitasnya rendah, penurunan moral atau moral, atau menurunnya gairah bekerja, kan begitu, itu juga salah satu kalau di organisasi. Kemudian menahan atau menyembunyikan informasi. Pokok bahasan selanjutnya adalah wujud konflik. Wujud konflik ini berdasarkan para ahli dapat dibedakan atas konflik tersembunyi, konflik mencuat, atau konflik terbuka. Nah, kemudian mencuat, ya sudah salah satu pihak atau kedua belah pihak mengutarakan bahwa ini ada permasalahan, ada perbedaan, sehingga ya muncullah suatu konflik tersebut. Selanjutnya konflik terbuka. Nah, ini sudah makin eskalasinya meningkat begitu. Kalau udah konflik terbuka ini ya biasanya kadang-kadang salah satu pihak mengerahkan massa, kan begitu. Nah, inilah konflik sesuai eskalasinya. Teman-teman sekalian, pokok bahasan selanjutnya adalah tahapan konflik. Kita ketahui bahwa ketahanan konflik ini yaitu mulai dari prakonflik, kemudian meningkat ke konfrontasi, kan begitu. Setelah konfrontasi ini menjadi krisis, kan gitu tahapannya. Kemudian setelah krisis berarti kan ada menimbulkan akibat atau dampak daripada konflik tersebut. Selanjutnya setelah itu kemudian ada konflik. Pasca konflik ini adalah setelah konflik itu terjadi, sehingga banyak dampak-dampak yang ditimbulkan.